Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan lagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pembacaan Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Ketua DKM. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 187 hingga 189. وإذ أخرج الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم وستر به سمعناك للغاب ما يسترون لتحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يعمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازعة من العذاب ولهم عذاب يمون ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء qadir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dan sebagainya. Yang demikian itu merupakan teguran sekaligus ancaman Allah terhadap ahlul kitab, di mana Allah telah mengambil perjanjian terhadap mereka melalui lisan para nabi, yaitu janji agar mereka beriman kepada Muhammad SAW dan agar penjelasannya kepada umat manusia, sehingga keadaan mereka siap menerima perintahnya, supaya apabila Allah mengutus Muhammad mereka pun mengikutinya. Namun mereka menyembunyikan hal itu dan mengganti apa yang pernah mereka janjikan berupa kebaikan di dunia dan di akhirat dengan sesuatu yang sangat sedikit, serta hal duniawi yang sangat murah. Maka seburuk-buruk sifat adalah sifat mereka, dan seburuk-buruk bayat adalah bayat mereka. Dan dalam hal itu terdapat peringatan bagi para ulama agar jangan mengikuti jejak mereka, sehingga tidak menimpa apa yang telah menimpa mereka. Para ulama hendaknya mengajarkan apa yang ada pada mereka dari ilmu yang bermanfaat, yang dapat menunjukkan kepada amal salih dan tidak menyembunyikan ilmu barang sedikit pun.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa sumber yang berbeda dari Nabi, beliau bersabda, mana su'iyala an hilamin fakata'nahu qul jama yawm malaki yamati bi'aliya jamia min nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dimasukkan tali kekang ke dalam mulutnya dengan kekang dari api. Firman Allah, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yu'khiruna ana yu'ammalu wa bima lam yaf'alu. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, yakni orang-orang yang suka berbuat ria, yang ingin dinilai lebih dengan apa-apa yang mereka tidak perbuat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi, beliau bersabda, "Man yada'a da'wa kajiyabata 'aliyya da'ka sar'a biha lam yaji' kullahu illa kiyallata." Barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan dusta supaya memperoleh penilaian lebih yang tidak ada pada dirinya, maka Allah tidak akan menambah baginya kecuali kekurangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masih terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa beliau bersabda, mu'attasa bi'Allah bima lama yu'atu kalam biasiyah sawa bayan ju'ari. Orang yang ingin dinilai lebih dengan apa yang tidak ada pada dirinya adalah seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Imam Ahmad meriwayatkan, Hajjaj telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurayj, Ibnu Abi Mulaikah memberitahukan kepadaku bahwa Umayyad bin Abdullah bin Auf pernah memberitahukan kepadanya bahwa Marwan pernah mengatakan kepada pengawalnya, "Wahai Rafi, pergilah kepada Ibnu Abbas dan katakan, jika setiap orang dari kami merasa senang dengan apa yang dilakukannya dan suka mendapat pujian atas sesuatu perbuatan yang tidak dikerjakannya, kemudian kami mendapat siksa, maka niscaya semua orang yang akan kena siksa." Maka Ibnu Abbas menyahut, "Apa yang kalian maksudkan dengan ini?" Maksudnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ahlul Kitab. Setelah itu Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Wa ija'akhrajallahu wa yasaqul lazina utlaqiyataba la tubayyan wa nahu linnasi wa la taghtu wa nahu fanna badwa wa ra'atu wa kumrihim wastarabihi samana qalila fabi'sa ma yastaruna la ta'sabanna allazina yafrahuna bima atawa wa yu'ashiruna an yu'ammalu wa bima lam yaf'alu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu
kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarkannya dengan harga yang sedikit. Amat buruk tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ibnu Abbas berkata, Nabi pernah bertanya kepada mereka mengenai sesuatu, lalu mereka menyembunyikannya dari beliau dan memberitahukan kepada beliau sesuatu hal yang lain. Setelah itu mereka pun pergi dan mengklaim bahwa mereka telah memberitahukan apa yang dinyatakan Nabi. Selanjutnya mereka meminta pujian kepada beliau atas apa yang dikerjakannya itu, serta mereka merasa gembira atas apa yang mereka sembunyikan kepada Nabi. Demikian itulah hadis yang dinukilkan Imam Al-Bukhari dalam kitab tafsirnya, Imam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasai dalam tafsirnya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Uzaimah, Al-Hakim, Ibnu Mudawai, dan semuanya berasal dari hadis Abdul Malik bin Jurayj. Hal yang sama juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al-Qaramah bin Waqas, bahwa Marwan pernah mengatakan kepada penjaganya, "Ya Rafi, pergilah kepada Ibnu Abbas." Lalu ia menyebutkan hadis di atas. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada masa Rasulullah SAW ada beberapa orang munafik. Jika Rasulullah berangkat perang, mereka enggan menyertai beliau, dan mereka merasa gembira dengan ketidakikutsertaan mereka bersama beliau. Dan ketika Rasulullah datang dari perang, mereka mencari-cari alasan untuk disampaikan kepada beliau. Mereka pun bersumpah, serta mereka sudah mendapatkan pujian atas sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Maka turunlah ayat ini, La ta'sabanna alladhina yafraquna bima ataw wa yu'ashiruna anna ma'adwa bima lam yaf'alu. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abi Maro, dalam firman-Nya, "Qala ta'sabannahum bima fa'ajatiya minal ladab." Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Artinya, janganlah kalian mengira bahwa mereka akan selamat dari siksa, bahwa mereka pasti mendapat siksa. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walahum adabun alim," dan bagi mereka siksa yang pedih. Setelah itu Allah berfirman, "Walillahi mulku samawati wal ardi, wallahu ala kulli syai'in qadir." Punyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya, Allah adalah pemilik segala sesuatu dan berkuasa untuk berbuat segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang sanggup melemahkannya. Karena itu janganlah kalian menentangnya, dan hindarilah kemurkaan dan laknatnya. Karena Allah adalah yang Maha Agung, tidak ada sesuatu pun yang lebih agung darinya, dan Maha Kuasa yang tiada sesuatu pun yang lebih berkuasa darinya. Barakallah. Demikian pembacaan surat Al-Baqarah. Selanjutnya
hadis ke berapa? 18 ya. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, seorang mukmin senantiasa ada di dalam keleluasaan agamanya, maka ia tidak pernah mengalirkan darah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasannya, diriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadis marfu. Barang siapa turut membantu membunuh seorang mukmin meskipun dengan sepenggal kata, maka ia akan bertemu Allah seraya ditulis di antara kedua matanya bahwa ia putus asa dari rahmat Allah. Saya ulangi, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin senantiasa ada di dalam keleluasaan agamanya selama ia tidak pernah mengalirkan darah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasannya, diriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadis marfu. Barang siapa turut membantu membunuh seorang mukmin meskipun dengan sepenggal kata, maka ia akan bertemu Allah seraya ditulis di antara kedua matanya bahwa ia putus asa dari rahmat Allah. Barakallah untuk pembacaan Quran dan hadis sudah dilaksanakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.